Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan merasakan kesepian ketika kita tidak memiliki siapapun untuk duduk di samping kita pada saat jam makan siang, atau ketika kita baru pindah dari kota yang baru, atau ketika tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk kita di akhir pekan. Kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Anda bisa dipenuhi oleh kebahagiaan karena sendiri dan membenci setiap detik ketika dikelilingi oleh teman-teman Anda. Anda memilih untuk sendiri dan Anda bahagia dengan kesendirian itu. Bahkan kesendirian itu bisa menambah konsentrasi, fokus, dan hal-hal positif yang lainnya. Jika Anda merasa kesepian, maka Anda memang kesepian. Kesepian bisa mengurangi produktivitas, uang, kekuasaan, keterampilan sosial, dan juga bisa menahan Anda untuk mempunyai pribadi yang hebat. Tapi memang tidak ada yang bisa melindungi diri kita dari kesepian, karena kesepian itu adalah bagian dari kehidupan. Kesepian itu sama dengan rasa lapar. Ketika Anda lapar, membuat Anda akan mencari makanan untuk dimakan, karena jika tidak makan, lama-lama Anda akan mati. Sama dengan kesepian. Kesepian itu adalah hal kebutuhan sosial. Bila kebutuhan sosial itu tidak dicukupi, maka lama-lama kesepian itu bisa membunuhmu. Bagaimana kesepian itu bisa membunuh? Sebuah studi telah menunjukkan bahwa stres itu berawal dari kesepian kronis. Kalau kita sudah mengalami ini, artinya ini hal yang paling tidak sehat. Ini bisa membuat kita bisa menua lebih cepat, membuat kanker lebih mematikan, dan sistem kekebalan kita menjadi lemah. Kesepian 2 kali lebih mematikan daripada obesitas, dan sama mematikannya dengan merokok sebungkus tiap hari. Ketika kesepian itu menjadi kronis, maka kesepian itu akan selamanya ada dalam tubuh kita. Saat kesepian itu menjadi kronis, otak kita akan beralih ke mode mempertahankan diri. Ia mulai melihat bahaya dan permusuhan di mana-mana. Tapi itu belum semuanya. Beberapa penelitian menemukan bahwa saat Anda kesepian, Anda akan susah sekali percaya dengan orang. Bawaannya curiga terus dan selalu overthinking. Kesepian membuat Anda selalu berasumsi buruk tentang niat seseorang terhadap Anda. Anda menganggap dunia memusuhi Anda sehingga Anda egois dan melindungi diri Anda sendiri. Anda tampak lebih dingin, tidak ramah, dan canggung secara sosial, padahal itu bukan diri Anda sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Jika kesepian itu sudah menjadi bagian yang kuat dalam hidup Anda, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah mencoba mengenali lingkaran setan yang mungkin Anda terperangkap di dalamnya. Biasanya berlangsungnya seperti ini. Awalnya merasa terasing yang menyebabkan perasaan tegang dan sedih, yang membuat Anda memfokuskan perhatian secara selektif pada interaksi negatif dengan orang lain. Ini membuat pikiran Anda tentang diri Anda dan orang lain menjadi negatif, yang membuat Anda mengubah perilaku Anda. Anda mulai menghindari interaksi sosial yang menyebabkan Anda mengisolasi diri Anda sendiri. Siklus ini kalau dibiarkan akan menjadi lebih parah dan lebih sulit untuk dilepaskan. Kesepian membuat Anda duduk jauh dari orang lain di kelas, tidak menjawab telepon saat teman menelpon, menolak undangan, hingga akhirnya tidak ada lagi yang mau mengundang Anda. Tapi proses ini bisa berakhir dengan depresi dan kondisi mental yang menghalangi hubungan walaupun Anda merindukannya. Hal pertama yang Anda dapat lakukan untuk menghindari itu adalah menerima kesepian itu adalah perasaan yang benar-benar normal dan tidak perlu dipersoalkan. Secara harfiah, setiap orang pernah mengalami kesepian di beberapa titik di hidup mereka. Itu adalah pengalaman manusia di dunia ini pada umumnya. Anda tidak bisa menghilang atau mengabaikan perasaan ini sampai perasaan itu hilang secara ajaib. Tetapi Anda dapat menerima perasaan itu dan menyingkirkan penyebabnya. Coba mulai didalami. Apa yang menjadi fokus perhatian Anda? Apakah interaksi Anda di sekitar Anda negatif, netral, atau positif? Apa isi interaksi Anda dengan orang lain itu sebenarnya? Apakah Anda menginginkan interaksi itu?
Atau cuman mau menyenangkan orang lain saja? Apa yang orang lain katakan? Apakah mereka mengatakan sesuatu yang buruk? Atau apakah Anda yang terlalu overthinking terhadap orang lain? Lalu, apa pemikiran Anda tentang dunia? Apakah Anda selalu berpikir buruk terhadap orang lain? Jika demikian, dapatkah Anda mencoba untuk bergaul dengan orang lain tanpa perasaan negatif? Bisakah Anda berasumsi bahwa mereka tidak akan menyakiti Anda? Bisakah Anda mengambil resiko untuk menjadi lebih terbuka dan tidak sensitif lagi? Dan terakhir, tentang perilaku Anda. Apakah Anda menghindari kesempatan untuk berada di sekitar orang lain? Apakah Anda sering mencari alasan untuk menolak undangan orang lain? Atau apakah Anda meminta orang lain menjauh terlebih dahulu untuk melindungi diri Anda sendiri? Apakah Anda bertindak seolah-olah Anda disakiti? Apakah Anda benar-benar mencari hubungan baru? Atau apakah Anda sudah puas dengan situasi Anda sekarang? Tentu saja, setiap orang punya situasi unik dan berbeda-beda. Dan introspeksi saja mungkin tidak cukup. Jika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan situasi Anda sendiri, coba hubungi dan dapatkan bantuan dari yang ahlinya. Itu bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah keberanian. Bagaimanapun, kita harus melihat kesepian itu sebagai masalah individu yang murni bisa dipecahkan untuk menciptakan lebih banyak kebahagiaan pribadi. Manusia telah membangun dunia ini dengan menakjubkan. Namun, tidak ada satupun hal-hal hebat di dunia ini yang mampu atau menggantikan kebutuhan biologis mendasar kita, yaitu hubungan. Kebanyakan hewan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari lingkungan fisiknya. Kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari hubungan kita dengan yang lainnya. Mari kita coba lakukan ini. Ayo hubungi seseorang hari ini. Terlepas dari apakah Anda merasa kesepian atau tidak, hubungilah orang hari ini. Siapa tahu Anda bisa menjadi penawar kesepian orang lain itu. Kirimlah pesan pada teman Anda yang sudah lama tidak Anda ajak bicara. Panggillah anggota keluarga yang merasa terasing. Undang rekan kerja Anda hanya sekedar minum kopi. Atau pergi saja ke tempat yang biasanya membuat Anda takut atau terlalu malas untuk pergi. Seperti acara keluarga atau pergilah ke klub olahraga. Setiap orang berbeda. Anda tidak akan pernah tahu mana yang cocok dengan Anda kalau Anda tidak mau bersosialisasi. Mungkin tidak akan ada hasilnya, tapi tidak apa-apa. Jangan lakukan ini dengan mengharapkan apapun. Tujuannya hanya ingin sedikit terbuka untuk melatih otot koneksi kita sehingga otot itu dapat tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya kesepian hanyalah menjadi hal biasa dalam hidup Anda dan Anda bisa mengatasi kesepian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.